Lalu kenapa tidak ada nunnya? Kan musanna yadain, asluhu yadain, baina yadain, walakin lama udifa ila lafdil jalalah baina yadaillah hudifa an-nun kama huna tabbat yada abi. Wa kadzalika kama jaa fil hadis wa huwa haditsun sahih muttafaqun alaih. Berkata Abu Juhaim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, law ya'lamul mar baina yadayil musalli mada alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Hadal hadis asyahid minhu kalimat baina yaday al-musalli, asalnya yadaini al-musalli, walakin huwa mudhaf idan hudifatin nun yaday al-musalli. Wa kadzalika min an yamurra baina yadayhi, asluhu baina yadain, walakin udifa ilaha yadayhi. Maka syahidnya asluhu yadain fa udifa ilal musalli idan yaday al musalli, wa kadzalika udifa ila dhamir ha yadayhi laisa yadainhi. Wa hadal hadis dari Abu Juhaim muttafaqun alaih tentang permasalahan larangan orang yang melewati orang sedang sholat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamul mar, jika seandainya orang yang lewat itu mengetahui baina yadail musalli mada alaihi, di saat dia melewati orang yang di depannya sedang sholat antara dia dengan sutroh, apa iqab bagi dia sangat besar karena memutuskan orang yang sedang sholat antara dia dengan sutroh, diputuskan dengan dia melewat. Lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, bahwa dia berdiri 40 lebih baik daripada dia melewati orang yang sholat. Maka disebutkan oleh para ulama, maka iqabnya bagi dia untuk berdiri 40 apa? Sebagian ulama mengatakan 40 tahun dan yang lainnya. Maka maknanya berdiri 40 tahun menunggu orang yang sholat ini lebih baik daripada terburu-buru sampai memotong orang yang sholat antara dia dengan sutrohnya. Maka hadis ini hadis larangan keras bagi orang-orang yang keluar dari safnya setelah salam, wallahu a'lam, tidak sabar. Maka banyak orang-orang yang masbuker sholat di belakangnya dia lewati, maka disebutkan iqabnya 40 tahun berdiri lebih baik daripada dia melewati orang ini. Maka inilah contoh-contoh bagaimana di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis tentang hadfun nun jika dia itu dari musanna. Dan ini masuk kepada kaidah di dalam ilmu usul an-nahwi dan ilmu sarf. Berkata Al-Hariri di dalam kitabnya Mulhatul I'rab, wa tasqutu nunan bil idhafah, maka dua nun akan hilang dijadikan idhafah.
di saat dia menjadi mudhaf. Nahu ra'aitu sakini ar-rasafah wa qad laqaitu sahibai akhina fa'lamhu fi hadfaihima yaqinan. Maka di sini disebutkan di kaidah ilmi nahwi bahwa nun ada dua yang jatuh di saat dijadikan mudhaf. Nun apa? Pertama, nun jam'u mudzakkar as-salim. Jam'u mudzakkar salim ada ya nun muslimin au musliman. Wal mutsanna rajulan, rajulain, kitaban, kitabain. Maka keduanya nun, baik nun jam'u mudzakkar as-salim ataupun nun ismul mutsanna, maka keduanya dihapuskan di saat dijadikan idhofah. Maka berkata Al-Hariri, wa tasqutun nunani bil idhofati nahu, misal ra'aitu sakini rasafah. Sakini aina nun? Asluhu sakinina, jam'u mudzakkar salim sakinina, walakin hudifa nun karena mudhaf, sakinir rasafah, dihilangkan nunnya. Dan misal yang kedua, wa qad laqaitu sahibai akhina, asluhu sahibain walakin huwa mudhaf ma'a akhina, sahibai akhina fa'lamhu fi hadfaihima yaqinan. Maka dari dua contoh ini yakinilah bahwa nun itu harus dihilangkan, nun dari musanna dan nun dari al-jam'. Maka faedah dari ayat ini pun tabbat yada abi lahabim wa tab, hudifa an-nun, bukan tabbat yadan tetapi tabbat yada. Dan dari faedah di dalam ayat ini juga dzukira ism abilah, idan hadhihi min maziyah abilah, disebutkan di Al-Qur'an yang dibaca oleh miliaran manusia di zamannya sampai akhir kiamat. Maka Abu Lahab terkenal, masyhur, the famous people. Lalu siapa dia Abu Lahab? Maka Abu Lahab terkenal di Al-Quran, semua orang muslim membacanya dan orang-orang kafir juga membaca artinya, ada juga. Maka di saat membaca tabbat yada abi lahabin wa tab, fa Abu Lahab dia adalah laqab. Asluhu ismuhu Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib. Berarti dia dengan Nabi Muhammad paman langsung, karena Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib, bapaknya Nabi Muhammad Abdullah. Maka kakaknya yang lebih besar Abdul Uzza dialah Abu Lahab. Maka Abu Lahab adalah paman Nabi. Lihat Allah jadikan perseteruan yang sengit, penyebab masuk surga dan neraka antara paman dengan ponakan. Ponakannya Nabi, pamannya Syaitonul Ins. Maka namanya Abdul Uzza. Lalu kunyahnya apa? Abu Lahab bukan. Abu Lahab bukan kunyah, laqab alias. Maka kunyahnya Abu Utbah karena dia mempunyai anak namanya Utbah. Adapun laqab, diberi laqab dia dengan Abu Lahab. Apa itu makna Abu Lahab? Abu Lahab ay madah li husni wajhihi wa ishraqi wajhihi. Maka karena ketampanannya dan keputihannya bercahaya, maka yalhab, seakan dia itu yalhab, maka dipanggil atau digelari dengan Abu Lahab, mempunyai wajah yang
terang benderang seperti api yang membara. Wa huwa kana min asyadin nas adawatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu dia orang yang paling gencar peperangannya dengan Nabi. Meskipun tidak berperang dengan Nabi di Badr, tetapi sangat memusuhi Nabi. Wa dalilu dzalik min asbab nuzul hadhil ayat. Seperti diketahui siapa yang menjadi sahabat asbab nuzul hadil ayat? Dari Ibnu Abbas, muttafaqun alaih, di pelajaran lalu. Lama nuzilat wa anzir ashiratakal aqrabin, di saat diturunkan ayat, wahai Muhammad, kumpulkan seluruh kerabat-kerabat kamu. Maka Nabi naik kepada Safa. Di riwayat Muslim menyebutkan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abda Muttalib, wa ya bani Abdi Manaf, wa ya bani Abdul Muttalib, wa ya bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Maka setelah nasihat untuk menyembah Allah, He is the one and only, yang dia itu satu-satunya zat yang harus disembah, maka Abu Lahab tidak malu. Abu Lahab tidak sungkan, di mana para gembong Quraisy, bahkan ada yang lebih tua seperti Abu Thalib pamannya Nabi, menghargai seruan Nabi, ajakan untuk masuk kepada Islam agar selamat dari api neraka. Namun Abu Lahab tidak sabar. Maka dia orang yang paling besar permusuhannya kepada Nabi. Qala ya Muhammad, tabban laka sairal yaum alihada jama'tana. Maka di hadis disebutkan, wahai Muhammad, celaka besar kedua tanganmu. Karena apa? Karena engkau telah mengumpulkan kami gembong-gembong Quraisy yang lebih tua dari kalian, dari kamu, yang mana kami dikumpulkan hanya sekedar untuk mengajak sesembahan kepada Allah saja. Maka tabban laka ya Muhammad, celaka besar kamu wahai Muhammad. Maka di sini tidak ada paman-paman Nabi yang lain yang berani seperti ini. Bahkan Abu Thalib, gegeduk bahasa Sundanya, gegeduk Quraisy yang paling tinggi dari Quraisy, dan Abu Jahal, orang terpandangnya dari Quraisy, dan Abu Sufyan min sanadi Quraisy, yaskutun, tidak lancang kepada Nabi. Ini hanya sekedar mengajak untuk masuk kepada Islam. Angkidu anfusakum minan nar, khalas, uskutu bas. Amma Abu Lahab meradang, mengatakan, hanya untuk ini kami dikumpulkan. Celaka engkau wahai Muhammad, didoakan kecelakaan. Idza nazalatil ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Dan inilah adawah yang dilakukan oleh Abu Lahab. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain dari Rabi'ah ibni Abbad, kaifa kana Abu Lahab min asyaddi adawatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu akhi. Dia adalah keponakan tetapi dianggap musuh bebuyutan. Maka berkata Rabi'ah ibnu Abbad, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'un nasa ilal Islam. Kata Rabi'ah ibnu Abbad, di saat musim haji, maka dia mengajak manusia kepada Islam bidil majaz, di tempat pasar saat diadakan haji dan sebagainya sebelum Islam. Waktu Nabi masih mulai baru diutus kepada Islam, kepada nubuwah, menjadi rasul.